Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Febrian Syarifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita menjadi investor saham. Pada zaman sekarang ada banyak sekali cara kita untuk berinvestasi, seperti investasi properti, bisnis, deposito, reksadana, dan sebagainya. Semua kegiatan investasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan agar properti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu investasi yang banyak digunakan oleh orang saat ini adalah investasi saham. Investasi saham merupakan salah satu peluang investasi terbaik tahun ini. Apalagi investasi saham ini dapat dimulai dengan modal yang kecil. Sebelum mengetahui bagaimana caranya kita menjadi investor saham, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih arti dari saham. Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah lot dan lembar. Jadi satu lotnya itu sama dengan 100 lembar saham. Dan bentuknya sudah dicatat secara digital. Di dalam investasi saham memiliki keuntungan dan juga resiko. Di sini saya akan menyebutkan keuntungannya dulu. Keuntungan yang pertama itu adanya dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Yang kedua itu adalah capital gain. Capital gain adalah itu keuntungan kita pada saat menjual saham lebih tinggi dari harga yang kita beli. Selanjutnya ada resiko. Nah, resikonya juga ada dua. Yang pertama itu ada tidak mendapatkan dividen. Kinerja perusahaan terkadang ada yang baik dan ada yang buruk. Pada saat kinerja perusahaannya baik, tentu kita akan mendapatkan dividen. Tapi sebaliknya, pada saat kinerja perusahaan turun dan perusahaan merugi, otomatis salah satu resiko kita sebagai pemegang saham itu tidak mendapatkan dividen. Selanjutnya ada capital loss. Capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain yang tadi saya jelaskan di atas. Capital loss adalah hal ketika kita menjual saham lebih rendah dari harga yang kita beli, seperti jual rugi. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan dan resikonya menjadi investor saham, selanjutnya bagaimana sih caranya kita agar bisa mendapatkan saham? Nah, caranya itu ada 3. Nah, yang pertama ini kita bisa langsung membeli saham di pasar perdana. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum secara go public. Nah, yang kedua yaitu membeli saham di pasar sekunder atau membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa membeli saham melalui pembelian unit penyertaan reksadana atau lewat reksadana. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah awal menjadi investor saham. Pada zaman yang sudah serba digital ini, menjadi investor saham sangat mudah sekali, karena caranya kita bisa langsung mendownload aplikasi sekuritas yang telah ada di iOS atau Android milik kita. Yaitu aplikasinya bisa kita pilih secara langsung, karena pada zaman sekarang udah mulai banyak ya aplikasi sekuritasnya bermacam-macam. Lalu kita juga bisa datang ke perusahaan sekuritas terdekat kalau misalnya kita ingin datang langsung. Sama seperti di bank, kalau kita menabung itu kita harus membuka rekening tabungan. Nah, di saham juga sama. Kalau kita mau menabung saham, kita juga harus membuka rekening saham. Nah, langkah yang pertama untuk kita membuka rekening saham yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan sekuritas, yaitu formulir pembukaan subrekening, efek, dan formulir rekening dana investor atau RDI. Yang kedua, memberikan dokumen yang diperlukan seperti KTP dan NPWP serta fotokopinya, bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan di dalam formulir pembukaan subrekening efek. Nah, yang ketiga ada setoran dana awal ke rekening di Bank RDI atas nama calon investor. Masing-masing broker menentukan deposit yang berbeda-beda. Bisa dimulai dari Rp100.000. Setelah verifikasi kita disetujui,
selanjutnya kita bisa langsung bertransaksi saham. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya caranya, bagaimana sih caranya membeli saham melalui aplikasi pada Android atau iOS. Yang pertama itu kita melakukan pembeliannya nanti lewat aplikasi ya yang menunjukkan harganya. Jadi di situ tertera harga berapa per lembarnya. Jadi kita tinggal klik buy dan masukkan berapa jumlah lotnya. Untuk minimal pembelian biasanya satu lot itu 100 lembar. Nah, nanti jika kita udah yakin buat beli saham dari perusahaan A misalnya, nantinya kita akan diminta untuk memasukkan kode PIN terlebih dahulu, dan setelah bertransaksi dan transaksinya berhasil, nantinya kita akan muncul notifikasi jika kita ini sudah memiliki saham di perusahaan tersebut. Cukup mudah kan? Setelah kita membeli saham, langkah selanjutnya itu kita mengatur strategi. Jadi berapa lama kita ingin menahan atau mengkeep saham tersebut dan kapan waktu yang tepat untuk menjualnya. Semuanya harus kita perhitungan ya dan analisa. Jadi yang terpenting dalam berinvestasi saham di sini adalah bagaimana kita memahami konsep investasi yang kita lakukan, lalu kita melakukan analisa yang tepat agar nantinya kita menemukan strategi yang bisa kita lakukan dalam bertransaksi saham ini. Jadi bagaimana caranya kita dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berinvestasi saham. Mengingat keuntungan yang sangat menggiurkan baik dari segi capital gain, bagian dividen, sudah sepantasnya bagi kita seorang pemula maupun pelajar, mahasiswa, karyawan untuk mulai belajar bermain saham di pasar modal Indonesia. Bagaimana nih, tertarik kan ya buat membeli saham di Bursa Efek Indonesia? Ya sekian ya pembahasan di video ini, semoga dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian kata-kata saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.